Mari yang percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, apa? Bukan tenang bersamamu, apa? Bukan tenang bersamamu. Haleluya. Bapa. Haleluya. 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 Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa ketika petang hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji menyembah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan Tuhan. Ada kuasa atas pujian penyembahan kami Tuhan. Setiap permasalahan dalam hidup kami sudah dihancurkan lewat kuasa pujian penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Tambahkan urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di pujian penyembahan sore hari ini. Tambahkan urapan-Mu Tuhan, tambahkan urapan-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu lebih lagi di pujian penyembahan Bapa. Berkati seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati Tuhan buat setiap kami di awal bulan ini. Kiranya Tuhan berbicara dengan leluasa melalui hamba-Mu. Hamba-Mu hanya juru bicara-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kuasai tempat ini, dari pertengahan sampai akhirnya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Coba yang mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir tengah kita, lambaikan tangannya bareng dengan saya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat teman-teman tim AW sudah menghantar kita sampai ke ruang Maha Kudus sore hari ini. Oke, kita nggak terasa udah masuk di bulan baru Bapak Ibu Saudara. Bulan baru dengan tema yang baru. PowerPoint-nya bisa Vero. Kita sepanjang bulan ini akan mengambil tema hati seorang putra. Saya lihat di kalender ada 5 minggu. Artinya nanti minggu kedua dan seterusnya akan banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara dengan subtema-subtema yang lain seputar hati seorang putra. Ya. Nah, sore hari ini mari sama-sama kita belajar tema ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya percaya hampir semua orang, kita aja yang di ruangan ini ya, hampir setiap kita yang ada di ruangan ini pasti tahu, pasti ngerti sebuah ungkapan like father, like son. Betul? Ada yang nggak tahu? Ungkapan ini, klik lagi. Ungkapan ini artinya bahwa dua itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, like father, like son. Ini saya nemu gambar yang bagus, yang anak pakai kaos like father. Saya mirip ayah, yang ayahnya nggak mau kalah. Saya mirip anak saya, ya dibalik. Maksud dari ungkapan ini adalah untuk menggambarkan saudara, bagaimana seharusnya hubungan seorang bapak dengan putranya. Bapak dengan putranya, yaitu sebuah hubungan yang dekat, sebuah hubungan yang menghasilkan banyak kemiripan. Bukan hanya mirip secara fisik, bahkan sampai ke karakternya, sampai ke sifat-sifatnya pun mirip. Harusnya seperti itu, like father, like son.
Ya, kalau seseorang ayah misalkan lagi stres, manifestasinya mungkin diare atau apa, atau demam, anaknya bisa nurun juga, saudara. Itu sampai ke psikisnya juga seperti itu, like father, like son. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Filipus kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus ngomong kepada Tuhan seperti itu. Dan ayat ke-9, perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Filipus, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jawabannya Tuhan Yesus, majlub saudara ya. Jawabannya seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus di ayat yang 10, Tuhan Yesus menegaskan lagi pernyataannya tentang kedekatan dan kemiripannya dengan Bapa. Tidak percayakah engkau Filipus bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Kalau Filipus sudah melihat Tuhan, ya artinya sama. Filipus sudah melihat Bapa. Itu yang Tuhan katakan kepada Filipus. Seperti itu. Jadi kemiripan, kedekatan. Sungguh ini adalah sebuah hubungan yang sangat dekat, saudara. Hubungan yang sangat intim dan tidak terpisahkan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan pembapaan generasi. Gereja Tuhan hari-hari ini harus segera sadar tentang pentingnya pembapaan generasi. Karena jika pembapaan gagal, perhatikan, jika pembapaan gagal, satu generasi berikutnya akan gagal atau hilang. Akan hilang, serius, satu generasi berikutnya akan gagal atau hilang. Mengapa disebut gagal, saudara? Karena mereka telah jatuh di dalam dosa generasi. Perhatikan apa itu dosa generasi. Yang pertama, dosa generasi, itu adalah tidak menghormati generasi di atasnya. Kita yang ada sekarang ini tidak menghormati generasi yang di atasnya, yang lebih tua. Itu dosa generasi. Yang kedua, dosa generasi itu tidak melayani generasi saat ini. Nggak peduli dengan generasi yang ada saat ini. Yang ketiga, dosa generasi yang ketiga adalah tidak mempersiapkan generasi di bawahnya. Ngeri, saudara. Kalau kita sebagai orang tua jasmani, kita sebagai orang tua rohani tidak mempersiapkan generasi di bawah kita, itu pun kita sudah masuk dalam dosa generasi. Dan itu kita salah di hadapan Tuhan. Sudah tugas saudara, tugas saya untuk mempersiapkan generasi di bawah kita, sekaligus menghormati generasi di atas kita. Saudara ingat kisah Daud? Kisah Daud, bayangkan apa yang akan terjadi jika Daud menolak, waktu itu jika Daud menolak atau tidak melakukan apa yang diperintahkan ayahnya Isai untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Misalkan Daud nggak mau membawakan makanan untuk kakaknya di medan perang. Daud tidak akan pernah menerima promosi dari Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa? Nasib umat Israel akan ditindas dan menjadi budak bangsa Filistin. Ketika Daud nggak mau jadi petugas catering untuk kakaknya, dia nggak akan pernah bertemu Goliat, dan dia kupingnya nggak akan pernah panas mendengar hujatan Goliat atas bangsa pilihan Allah. Akhirnya dia nggak akan pernah membunuh Goliat dan dia tidak akan pernah menerima promosi dari Tuhan. Itu kalau Daud menolak, sejarah akan berbeda, saudara. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus Kristus pun menolak perintah Bapaknya, manusia, saudara dan saya pasti binasa dalam lautan api neraka yang kekal. Kita nggak akan menerima keselamatan. Kalau waktu itu Tuhan Yesus menolak perintah Bapaknya di surga, sejarah akan berbeda. Nah, permasalahan yang banyak dijumpai hari-hari ini adalah apa? Roh yatim piatu yang ada di kalangan pengikut Kristus. Roh yatim piatu yang ada di kalangan orang Kristen, saudara. Apa itu roh yatim piatu? Ini adalah satu kondisi, satu keadaan di mana saudara dan saya sudah rajin beribadah. Kita rajin melayani Tuhan. Setiap minggu tampil di gereja melayani Tuhan. Bahkan kita taat mengembalikan persepuluhan. Gak ada celahnya. Tetapi kita belum menemukan covering yang jelas. Saudara dan saya tidak menemukan covering yang jelas. Kita tidak mempunyai bapa rohani.
Bapa rohani di sini tidak melihat jenis kelamin dan usia, saudara. Bapa rohani saudara bisa lebih muda. Bapa rohani saudara bisa seorang wanita. Ya, seperti itu. Roh yatim piatu. Secara jasmani mungkin saudara punya orang tua. Kita masih punya ayah, kita masih punya ibu secara jasmani. Tapi di alam roh, saudara yatim piatu. Kita sendirian, gak punya ayah, gak punya ibu rohani. Nah, roh yatim piatu ini penyebabnya ada dua, saudara. Roh yatim piatu ini penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah pemimpin rohani menjalankan otoritas dengan cara yang salah. Masih banyak dijumpai pemimpin rohani menjalankan otoritasnya dengan cara yang salah. Kepemimpinan mereka adalah gaya bos dan bawahan, bukan kepemimpinan bapa dan anak. Itu yang jadi permasalahan. Banyak umat Tuhan tidak bisa menemukan pemimpin rohani yang layak disebut sebagai bapa rohani. Yang kedua, penyebab roh yatim piatu adalah pengikut Kristus, sekarang dari pihak pengikut Kristus. Pengikut Kristus tidak mau memiliki bapa rohani. Terang-terangan gak mau punya bapa rohani. Terang-terangan gak mau memiliki pemimpin rohani yang mementori dia. Ini adalah spirit of Absalom. Orang-orang seperti ini, saudara, yang tidak mau memiliki bapa rohani, yang tidak mau berada dalam covering seorang bapa rohani, yang tidak mau digembalakan, itu spiritnya spirit of Absalom. Gak mau digembalakan, gak mau punya bapa rohani. Orang yang mempunyai spirit of Absalom ini cenderung memberontak karena mereka merasa lebih mampu. Saya bisa kok, itu saya bisa. Semuanya bisa, ya. Dan kita tahu bagaimana akhir hidup Absalom. Absalom berakhir dengan membawa aib pada keluarga. Absalom tidak mendapatkan jabatan apapun. Absalom tidak mendapatkan warisan dan bahkan tewas dalam keadaan mengenaskan. Hati-hati. Apakah kita masih dikungkung dengan roh yatim piatu hari-hari ini? Apa arti penting seorang bapa? Apa arti penting seorang bapa, yaitu bapa jasmani maupun bapa rohani? Bapa itu memberikan yang pertama apa? Identitas. Yang kedua memberikan tujuan. Yang ketiga memberikan visi. Yang keempat memberikan berkat. Yang kelima memberikan warisan. Coba kalau kita ketemu, anak itu kok pintar sekali sih. Juara atau menang olimpiade matematika. Se-Indonesia. Anaknya siapa? Oh, mungkin, anaknya Pak Rudi. Waduh. Tapi kalau sebaliknya kalau nakal, iki anaknya siapa sih kok mbuwedik? Anaknya siapa kok nakal? Anaknya Pak Mesak mungkin ya. Yang dikenal siapa? Orang tuanya, betul? Inilah identitas. Cantik banget sih anaknya siapa tuh? Anaknya itu loh. Sebut nama orang tuanya, inilah identitas. Bapak itu memberikan identitas, tujuan, visi, berkat, dan warisan. Nah, ayat mas kita, GB Sentro Sidoarjo, sepanjang bulan Mei ini terambil di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan kasih Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca dengan suara yang keras sampai kita mendengar suara kita. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayat ini artinya apa, saudara? Tuhan Yesus akan datang memukul bumi bukan karena dosa pembunuhan. Tuhan Yesus akan datang memukul bumi bukan karena dosa perampokan, perjinahan, dan lain sebagainya. Melainkan jika hati bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya. Jika hati anak-anak tidak kembali kepada bapak-bapaknya. Ini yang terjadi. Yudas, ingat cerita Yudas? Yudas ini menjadi murid dan mendapat pembapaan langsung dari Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, saudara. 3,5 tahun Yudas melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. 3,5 tahun Yudas melihat sendiri bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, membuat banyak mujizat. Itu yang Yudas lihat. Bahkan satu meja makan dengan Tuhan Yesus, mungkin juga tidur dalam satu kemah dengan Tuhan Yesus, dan naik satu perahu ketika di danau. 3,5 tahun bersama-sama. Namun itu semua tidak menjamin
Semua itu tidak jaminan bahwa Yudas sudah menjadi seorang putra yang baik. Bahkan melalui tangan Yudas setelah Tuhan Yesus diserahkan, saudara. Gak punya roh keputraan, gak punya hati seorang putra, itu Yudas. Jangan sampai kita menjadi Yudas rohani. Kita mungkin sudah dekat dengan Bapa rohani kita. Kita dekat dengan pemimpin rohani kita. Tapi ternyata kita tidak mengenal dengan baik. Dan kita tidak menganggapnya sebagai Bapa rohani kita. Keputusan untuk menjadi seorang putra adalah keputusan masing-masing pribadi. Keputusan saudara dan saya. Nggak bisa dipaksakan. Bapa jasmani dan rohani sangat bisa berbuat kesalahan. Tetapi kesalahan mereka tidak akan menghilangkan identitas kita sebagai seorang putra. Bapa rohani kita masih seorang manusia, saudara. Doyan nasi pecel, ya. Jadi masih bisa berbuat kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputraan adalah satu sikap dan sistem nilai yang sesungguhnya dalam mengikuti dan melayani para pemimpin dan Bapak rohani dengan hati yang mengasihi. Bukan dengan hati yang menggerutu, yang ngomel, enggak. Tapi dengan hati yang mengasihi. Mengikuti dan melayani pemimpin rohani, Bapak rohani. Jelas ya. Jadi sore hari ini tanda yang pasti dan jelas adanya roh keputraan adalah saat kita menghormati Bapa kita dan kita mengejar Bapa rohani kita. Ada dua tanda yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mengaku memiliki hati seorang putra, tandanya ini kita mengejar dan menghormati Bapa kita. Sudahkah kedua tanda ini ada pada kita? Untuk dapat menjadi seorang Bapa rohani yang baik, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus menjadi seorang putra yang baik lebih dulu. Enggak ada ceritanya ujuk-ujuk jadi bapak, anaknya 2, anaknya 3, enggak mungkin. Pasti diawali dari seorang anak. Betul Pak Mesak ya? Pasti. Kalau kita mau menjadi pemimpin dan bapak rohani yang baik, kita harus belajar menjadi anak yang baik. Sekarang pertanyaannya bagaimana seharusnya sikap seorang putra kepada bapaknya? Kita mau belajar. Bagaimana seharusnya sikap seorang putra kepada bapaknya? Yang pertama, taat dan hormat. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Efesus 6, 1, 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Sikap seorang putra kepada bapaknya yang pertama harus taat dan hormat. Bukan hanya kepada bapa jasmani, tapi kepada bapa rohani kita pun harus taat dan hormat, saudara. Ada dua perintah di dalam Efesus 6, 1 dan 2, yaitu taat dan hormat kepada orang tua. Yang pertama, ayat pertama, perintah di ayat 1 mengatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini maksudnya jika orang tua kita sudah hidup di dalam Tuhan, berarti mereka hidup dalam kebenaran. Sehingga setiap perintahnya kepada kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi taat di sini adalah jika perintah yang datang kepada kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus lakukan. Namun jika perintah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus lebih memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maksudnya seperti itu. Di ayat yang kedua, mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tanpa diikuti oleh kata di dalam Tuhan. Ini artinya orang tua kita sudah di dalam Tuhan maupun belum di dalam Tuhan. Seorang anak harus menghormati mereka. Ada orang tuanya yang belum kenal Tuhan. Terus berdoa supaya orang tua kita dijamah Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, ayat kedua ini katakan hormatilah orang tuamu, titik. Gak ada tambahannya. Jadi sekalipun orang tua kita belum mengenal Tuhan, kita harus tetap menghormati mereka. Itu yang firman Tuhan katakan. Saat kita melakukan perintah firman Tuhan ini, yaitu taat dan hormat kepada orang tua, maka ada dua janji luar biasa yang akan kita terima. Yaitu apa? Di ayat yang ketiga, berbahagia dan panjang umur. Efesus pasal 6 ayat 3 katakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Banyak orang di bumi mengejar hal ini, saudara. Hidupnya bahagia. Kalau ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia. Iya kan, ucapannya, doanya selalu seperti itu. Banyak orang mengejar kebahagiaan. Banyak orang kepingin panjang umur. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya sore hari ini. Rahasianya ini loh, taat dan hormat kepada orang tua.
Hati-hati ya. Pemuda-pemudi mau panjang umur dan bahagia, taat dan hormat pada orang tua. Ya. Selama kalian masih hidup satu atap dengan orang tuamu, harus lebih taat dan hormat pada mereka. Ya. Kuliah masih minta uang orang tua, ya, sekolah masih minta orang tua, jangan pernah melawan orang tua. Nah, ingat kisah Nuh dan ketiga anaknya. Ingat kisah Nuh, siapa anaknya? Sem, Yafet, dan Ham. Profesi Nuh adalah petani anggur waktu itu. Dan saat itu Nuh melakukan sebuah kesalahan. Nuh membuat anggur dari buah anggur. Ya. Akhirnya Nuh mabuk karena kebanyakan minum anggur tadi itu. Nuh memang tidak memberikan keteladanan sebagai seorang ayah pada ketiga anaknya Sem, Yafet, dan Ham. Kejadian 9 ayat 20-21. Di situ apa yang dilakukan Ham? Ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dia cerita ketawa ngakak-ngakak lihat ayahnya mabuk. Namanya orang mabuk nggak ngerti sembarang saudara. Dia ketawa-ketawa ceritakan kepada kakaknya Sem dan Yafet. Terus ayat 23, apa yang dilakukan Sem dan Yafet begitu mendengar cerita Ham? Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ini sikap yang hormat pada orang tua. Nuh salah enggak? Salah. Enggak memberikan teladan. Mabuk kok. Padahal anaknya enggak mabuk. Tapi Sem dan Yafet tahu firman Tuhan ini. Bahwa mereka harus tetap hormat kepada orang tua. Apapun kondisinya. Hati-hati ya. Terus apa respon Nuh? Apa respon Nuh setelah dia sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya Ham tadi itu? Ayat yang ke-25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, terkutuklah Ham. Dikutuk saudara. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kalau kita nggak mau dikutuk oleh orang tua, jangan sekali-kali melawan dan tidak menghormati orang tua. Ya, bagi Sem dan Yafet yang memiliki sikap hormat pada Nuh, sebaliknya bagi Sem dan Yafet ini ada berkat Tuhan di dalam Kejadian 9, 26, 27. Kalau kita menghormati orang tua ada berkat seperti yang diterima Sem dan Yafet saudara. Jadi mari. Saat ini, apapun keadaan Bapa jasmani atau rohani kita, apapun keadaannya, entah mungkin orang tua kita pengangguran, Bapa rohani kita pengangguran, pembohong, suka fitnah sana sini, pejinah sekalipun, kita harus tetap taat dan menghormati mereka. Amin. Yang amin anggukkan kepalanya. Haleluya. Apapun situasi dan kondisinya tetap hormati mereka. Kita tidak punya hak menghakimi. Saudara dan saya nggak punya hak menertawakan kesalahan, bahkan menceritakan keburukan mereka kepada orang lain. Keluaran 21 ayat 17 katakan, Keluaran 21 ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Yang mengutuki ayah ibunya akan dihukum mati, saudara. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap seorang putra kepada bapaknya? Yang kedua adalah bertanggung jawab. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Sikap seorang putra kepada bapaknya harus bertanggung jawab. Bapa jasmani, bapa rohani. Tahukah Anda bahwa Isai begitu membedakan anak bungsunya Daud dari ketujuh kakaknya? Tahu nggak waktu baca kisah ini? Suatu saat Allah mengutus Nabi Samuel pergi ke Bethlehem dan menemui Isai untuk mengurapi salah seorang dari anaknya. Tuhan yang nyuruh. Ketujuh anaknya sudah lewat di depan Nabi Samuel dan ternyata tidak satu pun yang diurapi. Perhatikan pembicaraan Nabi Samuel dengan Isai. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya Isai? Jawabnya Isai, masih tinggal yang bungsu Nabi Samuel, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Titik. Terus kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Isai, perhatikan ayat ini. Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu, Pak Nabi, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Selesai. Isai mengakhiri kata-katanya dengan titik, bukan koma.
Isai tidak berinisiatif, nggak punya ide, nggak punya inisiatif menyuruh orang memanggil Daud. Sampai akhirnya Nabi Samuel yang ngomong, yang berkata, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dari sini kita tahu saudara, betapa Isai sangat membedakan Daud dari kakak-kakaknya. Mosok sebagai ayah kita bisa lupa dengan anak bungsu kita? Bisa enggak? Pak Chandra bisa lupa enggak dengan anaknya? Enggak bisa. Memang Isai 8 sih, Pak Chandra 3. Mungkin kalau 8 bisa lupa dengan bungsunya. Tapi mestinya enggak lupa, tapi enggak punya inisiatif saudara. Ya, apakah Daud tahu perbedaan perlakuan ayahnya terhadap dirinya? Ngerti saudara. Daud tahu. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa enggak? Daud tahu bahwa dia diperlakukan berbeda. Wes bungsu dibedakan ya, tapi dia punya iman yang luar biasa. Tuhan menyambut aku. Haleluya. Bagaimanapun sikap ayahnya, Daud tahu bahwa ia harus tetap taat dan hormat kepada orang tuanya. Sekalipun dia dibedakan. Sebab itulah saudara, Tuhan Yesus menaruh pemerintahan bangsa Israel di atas pundaknya. Sikap taat dan hormat Daud ini juga dia tunjukkan melalui beberapa tanggung jawab yang bisa kita pelajari. Berikut ada beberapa tanggung jawab Daud di dalam Alkitab. Yang pertama apa? Daud sebagai gembala kambing domba. Ya. Daud melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala kambing domba milik ayahnya yang hanya 2-3 ekor dengan hati besar. Enggak banyak kambing dombanya. Sejauh mana tanggung jawab Daud? Kita baca 1 Samuel 17:34 dan 35a. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, dia ngomong dengan Raja Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau, dia enggak nyebut 2-3 ekor saja. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35a, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Tanggung jawab sudah. Cuma 2-3 ekor tapi tanggung jawabnya luar biasa. Dia lepaskan domba-domba itu dari singa dan beruang. Yang kedua, tanggung jawab Daud apa? Sebagai pelayan Saul. 1 Samuel 16, 20 dan 21. Ya. Kita bisa baca di rumah nanti. Sebagai pelayan Saul, Daud tanggung jawab. Yang ketiga sebagai pengantar catering. 1 Samuel 17 ayat 17 dan 18. 1 Samuel 17, 17 dan 18. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertik gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Yang kepala pasukan 1000 diberi yang lebih enak saja, keju. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Perhatikan. Isai menyuruh Daud ke perkemahan bukan hanya untuk membawa makanan buat kakaknya. Namun Daud harus pulang membawa kabar berita tentang anak-anak kesayangan ayahnya yang ada di medan perang. Tugasnya double saudara. Dan perhatikan apa yang dilakukan Daud, tanggung jawabnya, dia tidak menunda-nunda. Ayat yang ke-20. 1 Samuel 17:20, lalu Daud bangun pagi-pagi dan ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Tanggung jawab saudara, 2-3 ekor tetap dititipkan ke orang lain. Dan bangun pagi-pagi, enggak menunda-nunda. Kalau saja Daud menunda-nunda tugas atau tanggung jawab itu dengan berangkat siang. Siapa yang suka bangkong di sini? Bangun jam 9, bangun jam 10. Ya. Kalau saja waktu itu Daud menunda tugasnya dan tanggung jawab itu dengan berangkat siang, bermalas-malasan dengan setengah hati. Ia tidak akan pernah bertemu Goliat sehingga dia tidak akan pernah mendapat promosi dari Tuhan. Daud menerima tanggung jawab terbesar di antara orang sebangsanya karena dia melakukan tanggung jawab kecil dengan hati yang besar. Apapun dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, Daud menyelamatkan ayah ibunya saudara. Daud menyelamatkan ayah dan ibunya. 1 Samuel 22 ayat 3 dan 4. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab. Ketemu raja negeri Moab. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Izinkan sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat yang keempat. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Daud menunjukkan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya pada masa sulit saudara. Dia diuber-uber oleh siapa? Saul. Dia tahu nyawanya terancam. Akhirnya dia berinisiatif, nitip
orang tuanya ke Raja Moab. Biar aman, gak mungkin Saul ngejar ayah ibunya sampai ke Raja Moab. Ya, gak mungkin. Tanggung jawab Daud yang besar kepada orang tuanya membuatnya mengendap-endap di malam hari. Menyerahkan orang tuanya ke Raja Moab. Mari Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa kepada kita, kerjakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah merasa diremehkan, jangan pernah merasa direndahkan. Aku kok cuma diberi tugas ini ya, yang lain itu, tapi aku kok ini. Jangan. Teladani Daud. Sekecil apapun itu jika kita lakukan dengan besar hati, di mata Tuhan itu adalah tanggung jawab yang besar. Amin. Haleluya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap seorang putra kepada bapaknya. Yang ketiga adalah apa? Mengejar bapa. Tirukan saya, 1, 2, 3. Sebagai seorang putra, sebagai seorang anak rohani, kita harus mengejar bapa rohani kita, saudara. Loh, kok gitu Pak? Iya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Itu judul perikopnya adalah Elia naik ke surga. Waktu itu Elia mau naik ke surga. Saya bacakan ayat 1 aja, ayat 1 dan 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jalan berdua, bapak rohani dan anak rohani. Ayat yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Bapak Elia ngomong gitu ke Elisa. Kamu tinggal di sini aja. Tetapi apa? Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Sampai waktu di Gilgal, disuruh, kamu di sini aja di Gilgal. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa enggak mau. Aku mau ikut demi Tuhan dan demi hidupmu. Sampai ke Betel, ya. Ini ada 4 kota, Gilgal, Betel, Yeriko, dan Yordan. Jadi sampai di Betel pun Elia ngomong sama, kamu di sini aja Elisa, Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawaban yang sama diberikan, enggak mau, aku mau ikut. Nyetek pokoknya saudara. Nempel terus. Haleluya. Nah, 4 kali percakapan itu terjadi saudara. Elisa tahu, Elisa mengerti bahwa dia harus mengejar, dia harus dekat terus dengan Elia bapa rohaninya. Apa hasilnya? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Elisa mendapat sebagian dari roh Elia. Waktu Elia naik ke surga dengan kereta berapi, Elisa bisa melihat dan dia mendapatkan sebagian dari roh Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang putra itu harus mengejar bapaknya. Yang menjadi ayah-ayah jasmani, senang gak kalau anaknya dekat-dekat dengan kita? Senang kan? Ya. Tapi kalau anak kita menjauh terus, iki apa sih maunya? Ya enggak? Demikian juga Bapak rohani. Kita harus mengejar Bapak rohani. Kita enggak perlu sungkan, kita enggak perlu takut mengganggu. Tindakan aktif harus datang dari kita sebagai putra-putra rohani. Teladani Elisa, saudara. Jangan pernah kita merasa sungkan telepon. Jangan kita merasa sungkan untuk datang ke rumah Bapak rohani dengan membawa berita yang kurang baik. Enggak perlu jaim. Kalau kondisi baik-baik aja telepon, enggak. Kondisi enggak baik pun telepon Bapak rohani kita. Datang ke rumahnya, ceritakan ya. Sapa ya, sekedar say hello atau sesekali ajak makan keluar. Nah, gitu kan enak. Di sini di GB Sentro kita ini satu keluarga besar, saudara. Betul? Di dalam di rumah tangga Bapak Ibu Saudara ada suami istri, anak-anak. Di sini pun di GB Sentro Sidoarjo kita satu keluarga besar di dalam Tuhan. Kami memilih gembala-gembala kekal. Kami memberikan jubah, label, ini loh gembala kekal. Saudara sebagai anggota kekal, kejar. Bapak-bapak rohanimu gembala kekal tadi itu, kejar. Mereka adalah bapak-bapak rohanimu. Kami memilih menunjuk beberapa penatua, kami berikan jubah. Ini penatua, ini penatua. Mereka juga bapak rohani saudara. Kejar para penatua yang ada. Ya, jangan pasif, diam aja gini. Teladani Elia dan Elisa. Akhirnya Elisa mendapat berkat yang luar biasa. Saudara tahu juga nomor HP saya, hubungi saya. Ibu Gembala juga tahu, ada apa-apa datangi kami. Jangan sungkan ya.
Dalam beberapa kesempatan, Bapak rohani bisa saja salah paham dan akhirnya menegur atau marah dengan kita. Jangan merasa kecewa, jangan merasa sakit hati, tetapi datang dan jelaskan. Wahyu pasal 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ia ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Seorang anak yang dikasih bukan hanya dibelai, dielus-elus saja, namun harus mendapat didikan dan teguran. Contoh seorang anak yang tidak pernah mendapat teguran dari bapaknya adalah Adonia. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Mengapa engkau berbuat begini? Enggak pernah. Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Hasilnya apa? Anak yang enggak pernah ditegur. Ayat yang ke-5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 7, maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya dan dengan Imam Abiatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Anak yang gak pernah ditegur dan dididik akan seperti Adonia. Melakukan pemberontakan. Kita Bapak rohani, didik anak-anak rohani kita. Didik anak-anak jasmani kita. Tegur kalau salah. Jangan terlalu dimanjakan. Kalau dimanjakan dan gak pernah ditegur, nasibnya akan seperti Adonia. Akan memberontak. Spirit of Absalom akan ada dalam hidupnya. Nah mari, malam hari ini, setiap kita adalah pemimpin atau bapa. Betul? Setiap saudara dan saya adalah pemimpin atau bapa. Minimal di dalam keluarga kita. Seorang ibu, ya, seorang ayah, minimal dalam keluarga kita. Dan untuk menjadi bapa yang baik, kita harus menjadi putra yang baik lebih dulu. Untuk bisa memimpin dengan baik, kita harus mau dipimpin. Untuk itu milikilah sikap seorang putra terhadap bapa mulai sekarang. Yaitu apa? Yang pertama tadi, taat dan hormat. Taat dan hormati orang tua atau bapa rohani kita. Yang kedua, bertanggung jawab seperti Daud. Yang ketiga, mengejar bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan rosi dan anggur. Yang di rumah juga. Yang belum menerima bisa angkat tangan supaya dibantu tim Asher. Yang belum menerima roti dan anggur. Sudah semua? Oke. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Amin. Semua kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Haleluya. Dari tempat maha tinggi. Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama.
Buka mata Bapak Ibu Saudara. Lihat ke depan. Seringkali sebagai pribadi, kita hidup penuh kekhawatiran. Seringkali sebagai pribadi kita hidup penuh kekhawatiran. Pujian dan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Sebagai seorang anak kita seringkali khawatir dan takut karena kita jauh dari Bapa. Ya, kita hanya akan hidup tenang, kita hanya akan hidup bahagia dan panjang umur kalau kita hidup dekat dengan Bapa. Hidup dengan Bapa. Mulai sore hari ini, belajar taat dan hormat kepada Bapa. Belajar bertanggung jawab kepada Bapa. Yang ketiga, kejar Bapa-Bapa itu. Supaya hidup kita lebih tenang. Memang pujian ini pun mengatakan, kita bisa sakit hati dengan sikap Bapa rohani kita. Karena Bapa rohani kita masih bisa berbuat salah. Tapi pujian katakan, Tuhan akan sanggup pulihkan hati kita. Amin. Tuhan pulihkan hati kita. Yang penting kita miliki sikap hati seorang putra yang baik. Maka Tuhan akan jadikan kita Bapa rohani yang baik juga. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Tuhan sanggup pulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Isi hati dan sudah hamba-Mu sampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Bahwa Tuhan ingin sebelum kami menjadi Bapa yang baik, kami pun harus menjadi seorang putra yang baik. Dan Tuhan sudah memberikan rahasianya buat kami saat ini. Bagaimana sikap seorang putra yang seharusnya. Terima kasih Bapa, kami mau belajar mulai malam hari ini untuk taat dan hormat kepada orang tua, jasmani dan rohani kami. Mulai saat ini kami belajar untuk bertanggung jawab kepada Bapa rohani dan jasmani kami. Yang ketiga kami mau belajar mengejar Bapa. Seperti Elisa mengejar Elia. Supaya kami pun diberkati seperti Elisa Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami. Dan sebentar kalau kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan layakkan setiap kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat-berkat Tuhan yang kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan kuduskan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Angkat cawan yang berisi anggur, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat firman Tuhan, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu di awal bulan ini. Kami percaya, kami tidak akan pernah melupakan janji-Mu Tuhan, tidak pernah melupakan karya terbesar-Mu yang sudah rela mati menebus setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini selalu menjadi momentum buat kami untuk mengingat bahwa kami harus tetap hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya.